meningkatkan jumlah penggunaan internet kurang lebih sekitar 30 juta. Terus terkait event organizer, nah ini menarik. Ya Bang Petra, kalau misalnya teman-teman punya hobi jalan-jalan traveling, ingin ke hutan, tapi hati-hati, beliau aja. Dia sangat ahlinya, bukan juga ahlinya, tapi bisa berhati-hati dengan ular piton. Ingin belajar UMKM, ada sama Bang Alam. Ingin belajar bagaimana membawa tamu, bahasa Inggris juga ada sama Bang Petra. Yang kemudian semua satu paket. Kalau ingin ada yang ingin belajar digital, yang kemudian diintegrasikan dengan aplikasi, ada sama. Seperti itu. Oke, silakan Bang. Langsung, main kan? Saya izin berdiri ya. Oke, siap. Saya minta izin yang pertama. Siapa di sini yang umurnya di bawah 20 tahun? Angkat tangan. Di bawah 20. 20 lah. Yang di atas 30? Di atas 20? Semuanya ya. Oke, sip. Pernah nggak ada teman-teman itu membaca presiden kita yang pertama, dia bilang kayak gini. Kasih saya 1000 pemuda, maka aku akan cabut gunung Semeru dari akarnya. Kasih saya 10 saja pemuda, maka akan saya guncang itu dunia. Nah, hari ini berapa pemuda yang ada di hadapan saya? Jangankan dunia, insya Allah akhirat kita akan guncang. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bang Arif mana ada ya? Gak ada ya? Nah, saya diundang kurang lebih sekitar 1 hari yang lalu. Bang, boleh nggak ngisi di acara Jambore kita? Jambore apa? Dia kasih flyernya ini, Jambore Musrembang Pemuda. Nah, saya flashback sendiri. Sebetulnya Jambore ini apa sih gitu? Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jambore ini adalah pertemuan besar, pesta besar yang banyak pesertanya dan riuh begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita banyak nggak di sini? Banyak. Riuh nggak di sini? Belum. Nah, sekarang saya kasih kuis. Saya akan bagi kaos ini dan juga belakangnya ini. Saya kasih 6 kaos. Pemenangnya adalah, tapi wajib hukumnya teman-teman foto momen kita ini gitu ya. Habis itu upload di media sosial, mau di Instagram kek, mau di Facebook kek. Karena kita mau viral, itu kita harus satu-satunya hari ini kita nggak bisa pasang spanduk, kita nggak bisa keluar-keluar pakai toa, masjid apalagi ya. Nah, salah satu yang paling gampang dan mudah adalah teman-teman harus memviralkan kegiatan ini di media sosial. Nah, kenapa harus viral? Karena kegiatan ini keren gitu loh. Keren pun kegiatan, kalau tidak diviralkan nggak ada apa-apanya. Jadi orang lain nggak ada tahu, tidak terinspirasi. Orang mungkin yang ada di Buton Selatan, di Buton Tengah, atau sekalian di Konawe Utara, itu bisa lihat Jambore Musrembang Pemuda di Kota Bau-Bau ini, kalau kita bisa viral gitu. Nah, sekarang teman-teman itu paling gampang untuk mempromosikan, salah satunya adalah tadi di pariwisata, itu adalah hari ini kita masuk di media sosial. Jadi nanti kuisnya silahkan foto saya atau teman-teman yang ada di depan ini silahkan difoto, atau selfie aja sendiri juga nggak apa-apa. Upload di medsos, baik itu IG atau FB. Kemudian ngetag saya @1prasetya. Saya ulang, @1prasetya. Itu akun saya di IG atau di FB. 6 yang terbaik saya akan balas di IG-nya atau di FB-nya, dan saya akan minta alamatnya, dan nanti bajunya akan dikirim oleh Armada Kururio langsung di rumah kita masing-masing. Mau nggak? Wow, luar biasa. Jadi baju ini akan kita kirimkan langsung di tempatnya teman-teman masing-masing yang ada di rumah. Nah, itu awalan dari kita. Setelah Jambore ini saya pahami, kemudian kata yang kedua adalah musrembang. Musrembang itu apa? Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Itu kata yang dipakai oleh salah satu tokoh Bappenas yang membuat tagline itu, apa sih itu musrembang gitu ya. Nah, harusnya hari ini sampai berapa hari nih Bang? Besok? Di sini Pak, sampai hari Kamis. Oh, hari Kamis. Ini hari apa sih? Tanggal 28 ya. Oh, 28. Nah, kalau nanti ke depan itu outputnya dari Jambore dan musrembang, ada sebuah kesepakatan bersama anak muda yang berada di forum hari ini,
Dari Jambore kita hari ini sebenarnya kesepakatan kita apa? Harus ada kesepakatan yang kita awali. Satu, anak muda harus A. B, anak muda harus begini, anak muda harus begitu. Nah itu harus ada kesepakatan, nanti dirilis bahwasanya hasil dari Jambore kita itu mempunyai hasil seperti ini gitu. Jadi tidak hanya pertemuan datang, terima materi dialog monolog seperti ini habis itu bubar, enggak seperti itu. Jadi harus ada outputnya. Oke? Nah sekarang bicara masalah Kururio Indonesia yang ada hubungannya dengan topik kita wirausaha. Teman-teman kalau mau bicara tentang platform digital hari ini, saya sedikit baca ulasan data dari We Are Social, salah satu lembaga survei yang menyatakan selama pandemi 2 tahun sudah ulang tahun gitu ya. Pandemi kita itu 2 tahun ulang tahun gitu. Jangan sampai ketiga kalinya, itu meningkatkan jumlah penggunaan internet kurang lebih sekitar 30 juta. Saya ulangi, peningkatan internet kita selama masa pandemi itu 30 juta. Bayangkan penduduk bau-bau aja hari ini 150 juta. Jadi hampir sekitar 1/5 dari penduduk bau-bau satu Indonesia itu mengalami peningkatan. Nah pertanyaannya kenapa dia meningkat secara pesat? Satu, karena di masa pandemi itu tidak memberikan kesempatan orang untuk melakukan mobilitasi. Ada yang namanya istilah stay at home, work from home, apalagi school from home, kayak gitu ya. Ketika semuanya kembali ke rumah, apa yang kita buat? Coba, apa yang kita buat? Iya pegang HP gitu. Kalau HP-nya kita namanya hari ini istilah kerennya ini adalah smartphone. Zaman dulu ini bukan smartphone, ini namanya dulu HP kita namanya apa? Stupid phone gitu ya. Dia dulu nggak bisa ngapa-ngapain, paling cuma telepon, SMS selesai. Tapi hari ini dengan smartphone-mu, kamu bisa berkeliling dunia, kamu bisa berselancar. Pertanyaannya, kalian mampu nggak mendapatkan ekonomi di situ? Nah kita komunitas TIK Indonesia, kebetulan saya kenal yang kelola Ibu Vindayani yang ada di Gojek gitu. Kita telepon, Bu boleh nggak Gojek itu hadir di wilayah ini, termasuk bau-bau saya sebut salah. Oh kenapa? Kita butuh nih layanan transportasi, kita butuh nih layanan yang bisa memberikan kenyamanan untuk kita bergerak mobilitas itu betul-betul nyaman lah kayak gitu. Apa yang terjadi pada saat itu mereka menjawab, waduh kalau bau-bau nggak bisa bang. Ternyata mereka cuma hadir di ibu kota dan dia tidak akan hadir di daerah rural itu, di desa-desa di kabupaten yang baru berdiri nggak ada, tidak akan hadir. Nah pertanyaannya, padahal yang dibilang Om Petra tadi, justru di daerah-daerah seperti ini para wisatanya lebih keren, lebih natural begitu. Kalau Om Petra seperti pelaku pariwisata nggak bisa bergerak mobilitas dengan nyaman, kos operasional kan gede ya, gede. Nah makanya kami hadir di Indonesia, kita kumpul satu Indonesia untuk membuat platform digital sendiri, karya anak bangsa. Kita buat aplikasinya sederhana, saat 2018 kita uji coba. Setelah selesai, kemudian platform ini kita coba trial. Kita buat platform Kururio kagak ada biayanya, 0. Yang harus kita lakukan hari ini, kalau saya nggak bisa melompat lebih tinggi, Om Petra lebih tinggi dari saya pinjam dong pundaknya untuk saya bisa melompat lebih tinggi. Filosofi ini memberikan arti kepada kita semua. Kalau kita nggak bisa bergerak sendiri, kita harus kolaborasi gitu. Saya nggak bisa membuat platform ini sendirian, tapi saya libatkan teman-teman yang ada di Aceh, teman-teman yang ada di Jawa, di Kalimantan, dan kemudian yang ada di Nusa Tenggara. Yuk bareng-bareng kita keroyokan untuk membangun Indonesia. Karena siapa lagi yang akan hadir di Indonesia di daerah-daerah 3T kalau bukan kita? Ada yang tahu 3T apa? Tertinggal, terluar, dan terlupakan. Saking tidak diurusnya itu kita punya wilayah. Saya kasih tahu ya, 17 kabupaten kota sesultra yang ada platform digital transportasi itu di mana? Kendari saja. Dia tidak berani di Wakatobi, nggak berani. Padahal Wakatobi katanya indah. Dia tidak berani di Bau-Bau. Jadi ini memberikan optimis bagi kita. Alhamdulillah di masa pandemi kemarin 2 tahun terakhir kita siap mendampingi UMKM untuk go online. Gitu. Perjuangan itu panjang. Dan saya juga berkeyakinan hari ini, seperti kata orang tua saya, kamu tidak akan bisa minum air kalau air itu kamu tidak tuangkan di dalam gelas. Ini berindikasi bahwasanya tidak akan ada sukses kita di masa muda, di masa tua lah gitu ya. Kalau di masa muda kita tidak punya karya, kita tidak punya manfaat. Saya yakin dan percaya orang-orang yang ada di depan saya ini
adalah pejuang mereka ini gitu. Jangan lihat sekarang 20 tahun 10 tahun kemarin, 5 tahun kemarin mereka gerilya juga gitu. Berdarah-darah, iya berdarah-darah. Karena proses itu kita akan besar, karena proses itu kita akan bisa menjadi dewasa. Kalau masalah hasil biar Tuhan yang ngurus. Gitu. Nah, kalau dibilang Om Petra, kalau kamu nggak suka jadi PNS, nggak usah jadi PNS. Saya ini PNS hari ini. Dan saya itu PNS dulu, waktu saya belum jadi PNS, itu PNS saya maki-maki. Ngapain jadi PNS gitu ya? Enggak mungkin saya jadi PNS. Karena untuk masuk PNS tidak ada jiwa saya di situ. Karena saya kualat jadi PNS jadinya. Iya kan? Jadi kalau mau jadi PNS harus membenci dulu PNS. Nanti kualat. Sebelum tes PNS. Gitu ya. Jadi Kururian dari saya kita bangun dengan kerja keras semua teman-teman se-Indonesia. Semangat kita sederhana. Kalau dibilang Kururian itu aplikasi ojek, bukan. Ini ada platform digital UMKM untuk bisa, bahasanya Pak Presiden Republik Indonesia itu onboarding di aplikasi e-commerce gitu. Saya ulangi, onboarding di aplikasi e-commerce. Bahasa sederhananya itu Kasuami dia online gitu. Kita jual Kasuami, kita jual ikan asap, kita jual apa lagi? Kemarin kita apa? Saya kerja sama Om Yunan ini untuk ada gerakan namanya peduli isoman gitu. Jadi semua orang nggak ada yang peduli isoman, kita mau peduli mah. Tapi biar kemasannya bagus, saya minta tolong sama beliau. Bang Yunan, kayaknya balasemu keren Om Yunan. Boleh nggak kita beli? Boleh. Nah, kita beli. Artinya apa? Kita kemas itu vitamin, obat, apa segala macam gratis, nggak ada yang bayar. Kita kasih ke rumah masing-masing. Inspirasinya adalah membuat suatu wirausaha itu butuh kerja keras. Ya kan? Kalau tadi dibilang passion, di sini dengan hati. Kalau saya itu dimulai dari kolaborasi. Satu, kalau saya dimulai dari kolaborasi. Keren kan tadi? Di sini dari passionnya, di sini dari hatinya, kalau saya dari kolaborasinya. Nah, kalau mau usaha tidak pakai duit, usaha tidak pakai ini, libatkan orang banyak. Libatkan orang banyak. Yuk, bareng-bareng yuk membuat ini gitu. Gagal di sini, coba lagi tempat lain. Gagal di sini, coba lagi. Dengan kolaborasi kita berdaya. Siapa investornya Kururio? Investornya Kururio adalah teman-teman yang membantu kami di daerah yang secara sukarela menjadi brand manager di wilayah masing-masing. Mau panas, mau hujan, mau petir, gas. Cuman itu tadi, seorang petarung wirausahawan yang bagus, jangan dikit-dikit masuk angin sudah pulang. Baru dapat masalah, sudah mede, kita pulang nih, saya kangen sama mamaku. Yang kayak gini minggir aja gitu. Anak muda itu selalu memberikan kesempatan pada dirinya untuk di-challenge gitu. Jangan baru dapat cobaan sudah bubar gitu. Dan satu kali lagi, buatlah sesuatu itu bermanfaat bagi orang lain. Satu lagi ya, buatlah sesuatu yang manfaat buat orang lain. Karena insya Allah doamu tidak hanya kau yang berdoa, tapi orang lain ini yang akan berdoa. Iya kan? Setuju? Nah, yang jadi pertanyaan hari ini, Jambore Musrembang Pemuda ini akan menjadi cikal bakal baik bagaimana pemuda memberikan pengaruh bagi bangsanya. Jangan biarkan platform digital luar negeri menguasai kita. Ini karya anak bangsa. Sudah saatnya menjadi tuan di negerinya sendiri. Wow, luar biasa Bang. Luar biasa. Boleh. Baca dulu ya. Tanya jawab. Jangan lupa foto, habis itu upload di media sosial. Tag saya @1prasetya. 6 yang terbaik saya kasih kaos seperti ini, saya kirim langsung dari rumahnya. Setuju? Batasnya kapan nih? Batasnya hari ini doang. Kan fotonya hari ini. Instagram ya? Ya, boleh. Tapi dia follow back. Yang di depan terima nggak Bang? Boleh juga. Oke, terima kasih Bang Eko. Tepuk tangan sekali lagi untuk materi terakhir tadi dari Bang Eko. Jadi Kururio itu adalah platform digital e-commerce yang tadinya mungkin teman-teman seperti Kasuami Kampus dan lain sebagainya macamnya itu susah untuk dipasarkan secara digital. Hadirnya Kururio memberi jawaban terkait dengan itu. Jadi sekarang kita coba masuk di sesi bukan tanya jawab, lebih kepada bagaimana teman-teman sharing ya, berbagi. Tadi ada beberapa penjelasan atau mungkin ada beberapa istilah ya, yang tadinya teman-teman tidak tahu apa itu e-commerce, dan juga teman-teman tidak tahu algoritma, teman-teman tidak tahu hard itu hati ya, seperti itu. Jadi teman-teman silakan bukan bertanya,
mungkin berbagi teman-teman sudah punya bisnis, namun mungkin teman-teman perlu sedikit sentuhan. Apakah itu dia sentuhan digital, apakah itu sentuhan bahasa Inggris, apakah itu dia sentuhan skill. Seperti itu. Halo, silakan. Angkat tangan. Jangan malu-malu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara di forum ini. Di sini saya mau mengajukan pertanyaan kepada Bang yang memakai jaket hoodie. Nama saya Fadil Muhammad dari Lembaga Mahasiswa Pencinta Alam Girijaya. Jadi pertanyaan saya itu kepada Bang yang memakai jaket hoodie adalah bagaimana gambaran kondisi perekonomian Kota Bobo saat ini dan manifesto sistem perekonomian masyarakat bagaimanakah yang cocok dengan gambaran kondisi perekonomian tersebut. Untuk saat ini itu dulu pertanyaan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul. Nah, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada masing-masing narasumber. Yang pertama yaitu yang saya tanyakan kepada Kanda Alam terkait dengan YES. Bagaimanakah cara syarat serta masuk di YES dan apakah manfaat atau benefit apa, input atau output apa yang bisa kami dapatkan begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan Bang Petra, faktor apakah yang membuat Anda terpikir bahwasanya pekerjaan yang Anda lakukan itu tidak sesuai dengan hati Anda, kayak gitu. Dan bagaimanakah cara Anda menempuh usaha yang Anda lakukan sekarang? Kiat-kiat apa yang Anda lakukan? Kemudian yang ketiga terkait dengan founder Kurorio. Apa yang membuat Kurorio berbeda dari platform-platform yang lain seperti Grab dan lain-lain, sehingga mempunyai daya tarik di masyarakat, kayak gitu. Sekian, terima kasih. Yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nanda Fisgagiansa dari UKM Omu Buton. Saya ingin bertanya kepada Bang Alam, mungkin bisa sharing tentang IO Bang, karena saya sendiri tertarik sama IO, apalagi IO kuliner Bang, karena saya pernah buat juga tapi ya tidak terlalu maksimal, jadi mungkin bisa sharing biar belajar lagi. Oke, makasih. Mungkin sebelum langsung menjawab atau mungkin kita persilakan sekitar beberapa menit untuk kita persilakan mungkin Bang Farmin. Ini sudah ada beberapa pertanyaan tadi nih Bang, atau mungkin bisa dari pertanyaan ini langsung bisa dijawab, jangan sampai mungkin ada jawaban yang berbeda dari Bang Farmin. Bang Farmin, boleh mungkin dari beberapa pertanyaan tadi ada nanti kemudian sembari memberikan sedikit pengalaman, kemudian memperkenalkan diri, langsung dijawab atau dibagi sesuai dengan pertanyaan teman-teman tadi. Saya persilakan kepada Bang Alam, silakan Bang. Mungkin saya berdiri juga di kainan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Mungkin saya juga akan membagikan hadiah hoodie hitam ya teman-teman. Jadi brand itu hoodie hitam polos, jadi tidak ada warna lain selain hitam. Yang membedakan cuma tulisannya, ada Supreme, ada stay kayak gitu. Pokoknya kalian bisa tag hoodie hitam polos itu di Instagram dan @al_pradipta itu Instagramku. Jadi saya membagi 2 hoodie. Pokoknya keren lah. Jadi itu sama fotonya, kalau keren nanti diumumkan. Saya kasih waktu 2 hari sampai besok jam 12 siang. Oke, mungkin. Oke, terkait pertanyaannya kasih apa tadi? Ya, saya tidak bisa menggurui karena saya baru juga ya, masih banyak yang lebih dewasa yang lebih paham sebenarnya perekonomian Kota Bobo. Tapi kalau dari segi saya sendiri dari SMA sampai sekarang, mungkin kalau lebih jauhnya mungkin bisa bertanya ke dinas koperasi atau perindak atau apa. Larinya seperti apa itu kalau untuk ekonomi Kota Bobo. Tapi kalau saya pribadi seperti itu teman-teman. Kalau untuk jasa event organizer sendiri itu kalau saya kulit itu lumayan
alhamdulillah sih teman-teman, karena banyak teman-teman di Bobo itu belum punya mindset untuk membuat event organizer. So, wedding organizer itu kebetulan baru ada 3 di Bobo, ada Ispro, ada Yupula Wedding Organizer, terus ada di Islamic Center. Yaitu cuma ada 3. Jadi untuk seperti apa perekonomian ke depan dan pokoknya seperti apa ekonomi di Bobo itu mungkin bisa tanya ke Eko ya ke depannya atau Kak Petra. Nah itu pertanyaan. Pertanyaan kedua, Yes sendiri ini berdiri di bawah OJK dan Bank Indonesia. Apa yang kita dapat di dalam? Intinya ilmu. Di dalam itu kita belajar ilmu. Jadi bagaimana cara memulai usaha, bagaimana usaha muda, bagaimana cara digital marketing. Jadi itu seperti yang saya bilang tadi, di dunia bisnis itu teman-teman banyak algoritma yang harus teman-teman pahami. Jadi kenapa ada yang tahu Instagram itu ada namanya Reels. Ada yang tahu Instagram Reels. Nah di Instagram Reels itu dia punya algoritma bagaimana cara FYP. Jadi Yes Bobo itu ada pelatihan seperti itu. Jadi ada bagaimana cara membranding produk, foto produk mungkin. Kalau di Shopee itu kebanyakan latar putih kalau produk. Nah itu kebanyakan yang di algoritma Shopee itu kebanyakan dibaca. Terus cara menulis caption. Menulis caption itu tidak ada caranya, tidak sembarang-sembarang. Ayo beli hoodieku, makin ganteng kayak gitu, tidak ada. Ya jadi ada algoritmanya seperti hoodie hitam premium, terus bahannya ini, harganya sekian kalau dipakai ini. Pokoknya di Yes itu kita pelajari. Jadi apa sih yang kita dapat di Yes Bobo? Ya ilmu. Ada anak SMA, dia itu jalankan toko. Nah, karena gabung akhirnya dia meningkatkan omsetnya, terus dia berjualan di Shopee. Pokoknya di Yes Bobo itu banyak sekali lah teman-teman bisa dapat. Intinya tidak ada orang manapun yang bisa menjamin kesuksesan kita. Itu. Makanya saya bilang tadi tidak ada orang hebat, yang ada itu orang paham. Itu kalau teman-teman paham, semua saya yakin bisa menjadi apapun. Itu kalau menurut saya. Terus terkait event organizer, nah ini menarik. Kuliner itu saya kemarin dengan dinas koperasi di Kota Mara. Itu ada yang datang kira-kira? Itu dinas koperasi, kebetulan saya juga MC-nya. Jadi di situ kita memetakan dengan dinas koperasi seperti apa itu event kuliner. Terus pernah juga saya di Bapeda ada Kadarul itu sudah jadi sekretaris sekarang. Kita memetakan itu event kuliner juga. Jadi kita coba rancang dan Kayunan juga ini mau bikin event kuliner. Jadi event kuliner itu sangat berhubungan dengan UMKM. Nah kebetulan kita di Yes itu anak UMKM semuanya. Nah jadi bagaimana cara membuat event kuliner? Pertama pahami dulu apa yang kalian mau buat teman-teman. Lokasinya di mana, terus bagaimana dia punya alat-alatnya, pokoknya tampilannya seperti apa, promosinya bagaimana, sumber dananya dari mana. Itu untuk kuliner Bobo sendiri itu lumayan antusias karena dulu saya juga pernah jadi event organizernya PNM di Lipo. Itu kita bikin 2 hari, lumayan banyak yang mengikuti. Jadi kebanyakan UMKM di Bobo itu yang penting disediakan tempatnya, dikasih gratis pasti mereka datang. Dengan kalau bisa jangan iming-imingkan banyak hasil, banyak apa, tidak, karena di tempat itu kita promosi kan, namanya promosi itu seperti itu. Yang penting kasih gratis saja. Itu. Sisa teman-teman bikin RAB-nya dan seperti apa sistem kegiatannya. Pembukaannya bagaimana, terus siapa pengisi acaranya, siapa moderatornya. Nah, itu RAB-nya, terus apa saja yang dibutuhkan dalam membuat event ini. Sound system, terus ada MC kok mau bayar berapa, terus yang atur VIP-nya siapa, terus yang biaya tendanya, biaya mejanya, itu di RAB-kan dulu, baru dipresentasikan. Biasanya itu di dinas koperasi, terus kalau swasta itu saya biasa di Indofood, PNM. Kalau yang lain itu kebanyakan kolaborasi. Jadi kalau kita bikin event musik di Buton Musician itu tahun-tahun dulu sebelum corona, teman-teman UMKM sama brand itu mereka menjadi mereka itu di dalam wilayah itu pameran. Nah sebenarnya untuk menjadi event organizer apalagi kuliner itu yang penting ikut-ikut dulu. Kalau saya kemarin tahap tahu dulu caranya, sudah tahu metodenya, ya saya lakukan, saya tiru. Itu mungkin kuliner saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amati, tiru dan modifikasi. Oke, seperti itu. Bagaimana penanya? Aman. Tadi jadi ada satu
pertanyaannya yang cukup berat dan kemudian tadi Alam mengarahkan ke Dina saja. Namun mungkin di samping saya ada Bang Ardi yang mungkin bisa menjawab sedikit atau banyaknya dari pertanyaannya yang pertama tadi. Mungkin bisa terkait dengan kondisi perekonomian yang ada di Bau-Bau, betul ya? Bisa mungkin Bang, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena terlambat hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Sedikit tentang HIPMI Bau-Bau, bahwa HIPMI Bau-Bau ini telah melaksanakan muscap yang pertama kalinya di Bau-Bau. Begitu Kanda Putra. Pada tanggal 18 Oktober kemarin dihadiri langsung oleh Ketua Umum HIPMI Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Suciyanti Sanong, dan dihadiri juga oleh Wali Kota dan Bapak Sekda Bau-Bau. Ini HIPMI ini kita harapkan akan mampu mewadahi semua generasi pengusaha muda dalam mengembangkan potensi usaha, baik usaha makro, usaha mikro, dan usaha yang apa saja yang mampu memberikan kontribusi pembangunan ekonomi di Kota Bau-Bau. Sebelum kita masuk di bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Bau-Bau, sedikit kita bercerita tentang pengusaha atau wirausahawan atau entrepreneurship. Tadi saya lihat di topik itu, di temanya itu adalah menjawab tantangan sukses wirausahawan. Saya lihat temanya ini berat, karena tidak ada satu orang pun yang sukses tanpa punya tantangan. Tapi semua kita yang ada di sini pasti tahu tantangan itu apa saja. Sudah sadar bahwa ketika kita mau berusaha, kita mau jadi apapun itu pasti ada tantangannya. Kita mau lolos saja dari tingkat pendidikan, misalnya mau tamat SD, pasti punya tantangan. PR juga itu tantangan. Jadi semua punya tantangan. Salah satu yang paling signifikan di dalam kita memulai usaha, tantangan utamanya itu adalah sebenarnya malas, tidak mau memulai. Kemudian saya jelaskan sedikit bahwa di dalam HIPMI itu, di dalam berusaha itu sebenarnya ada 3 kalau menurut orang HIPMI. Ada by nasab, by nasib, dan by design. Apa itu by nasab? Kalau orang yang berusaha by nasab itu adalah orang yang berusaha karena turun-temurun keluarganya jadi pengusaha. Jadi dia mengikuti jejak keluarganya sebelumnya. Kalau keluarganya dia pengusaha, itu yang banyak-banyak itu orang-orang Cina. Jadi karena keluarganya semua pengusaha, mereka juga berusaha. Itu by nasab. Ada juga by nasib. By nasib itu karena kita tidak tahu kita mau berusaha apa. Kita cita-cita jadi dokter, kemudian karena lingkungan kita tidak punya keuangan, lingkungan kita memang mengharuskan kita untuk kita berusaha, ya kita berusaha, jalani saja. Kita berusaha. Yang kita harapkan yang 3 ini by design. Ya, ini tadi yang ada tantangannya. Kita mau jadi wirausahawan seperti apa? Mungkin ada Kanda saya, ada Mas Eko di sini, ada Mas siapa? Mohon maaf, Mas Alam, ada juga Kakanda saya Pak Bang Petra, ini sudah luar biasa dia. Jadi apa itu by design? Segala sesuatunya direncanakan dengan matang, dibuat programnya ke depan, sehingga kita berusaha itu kita tidak compang-camping, lompang-lantung di bagaimana kita punya program itu. Kita sudah ada mekanisme yang mengatur kita. Ada tadi disebut ada RAB. Itu saya kebetulan bergelut di bidang pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasa ini yang banyak-banyak berbicara tentang bagaimana kita membuat RAB. Nah, kalau teman-teman ini, mereka ini orang-orang entrepreneur. Memang berusaha itu dia mengandalkan keahliannya untuk kemudian bagaimana berpikir, bagaimana mindset mereka itu menghasilkan uang dengan keahlian yang mereka miliki. Kalau kami ini berusaha di bidang pengadaan barang jasa itu, kami banyak-banyak bermitra dengan pemerintah. Tapi konsekuensi hukumnya juga lebih banyak. Kalau mereka ini ya dia merdeka. Kalau kami ini bekerja di bawah tekanan, karena kami diawasi oleh pemerintah, ada hukum yang mengatur kami. Yang paling merdeka itu Bang Petra, karena dia tetap menjadi dirinya sendiri. Di hutan di mana dia tetap senang. Nah, itulah yang namanya punya jiwa merdeka. Sebenarnya entrepreneur itu sebenarnya yang seperti mereka ini. Dimanapun dia senang, dimanapun dia bisa hidup. Karena tujuan kita berusaha itu kita hidup. Saya tidak akan terlalu banyak mengulas tentang bagaimana berusaha. Sekira teman-teman yang ada di samping saya ini semua sudah mengulasnya sebelumnya. Saya hanya sedikit memberikan gambaran bagaimana Kota Bau-Bau. Karena kebetulan ini saya juga banyak bermitra dengan pemerintah, Bang. Saya ingin menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi dari Kota Bau-Bau itu dari tahun ke tahun, Kakanda Eko juga ini banyak tahu bahwa terus meningkat. Mungkin indeks kemajuan ekonomi kita itu Bang Eko mungkin 6,33 ya.
ini IPM, ya indeks pertumbuhannya dibanding lebih tinggi daripada Provinsi Sulawesi Tenggara yang hanya 6,33. Di musim pandemi juga sekarang, Bau-Bau itu terus mengalami pertumbuhan ekonomi walaupun dengan berbagai macam tantangan, kesulitan yang ada, tapi masyarakat Bau-Bau itu tidak mengalami kesulitan yang cukup signifikan untuk kemudian bagaimana berekspansi, menghidupkan sumber-sumber ekonomi baru, sumber-sumber usaha baru. Nah, terbukti misalnya Bau-Bau di tengah ini inflasi itu sangat rendah, hanya sekian persen. Jadi pemerintah Bau-Bau itu berkomitmen untuk tetap mendukung, menunjang, menyokong pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi Kota Bau-Bau ini dengan segala macam sumber daya yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk menunjang usaha-usaha masyarakat. Kalaupun misalnya di perjalanannya ada hal-hal yang tidak disenangi oleh para masyarakat kita, oleh pelaku-pelaku usaha kita, itu hal yang manusiawi saya kira, Bang Eko. Jadi pertumbuhan ekonomi Kota Bau-Bau itu alhamdulillah sangatlah baik. Sumber-sumber usaha baru terus bertumbuh di Kota Bau-Bau. Ini terbukti misalnya ada kuliner-kuliner, warung kopi itu mulai mewabah di Kota Bau-Bau. Kita juga lewat ini akan memberikan satu kepastian berinvestasi bagi generasi muda, pengusaha muda. Kita bersama-sama, mari kita tumbuhkan ekonomi Kota Bau-Bau dengan selalu menjaga kekompakan. Kemudian kalau ada hal-hal dari teman-teman yang ingin berusaha kemudian ingin mendapatkan kepastian berinvestasi dari pemerintah, mungkin ada kesulitan, bisa lewat HIPMI. HIPMI akan memfasilitasi bagaimana bersinergi dengan pemerintah, begitu. Saya kira jangan saya berpanjang lebar karena waktu juga sudah saya juga sudah datang sangat terlambat. Saya serahkan mic kepada MC. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berikan tepuk tangan kepada Bang Ardi. Terima kasih Bang, ini sangat mencerahkan sekali. Dari HIPMI by Nasab ya, by Nasib dan by Desain. Konsep tiga ini yang pernah saya dengar dari Pak Bahlil. Iya, ini luar biasa dari beliau dan kemudian turun-temurun banyak yang menginspirasi. Seperti tadi disampaikan Bang Ardi, tadinya sangat sedikit warung kopi yang tadinya banyak orang pecinta air pagi yang kemudian bergeser banyak pecinta kopi. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah dapat ya beberapa jawaban dari pemateri kita. Selamat datang Bang Ardi untuk sore hari ini, dan kemudian mungkin dari Bang Petra sudah bisa menjawab terkait dengan hati ini, Pak. Terima kasih. Saya juga tidak mau kalau berdiri. Ya, saya sebenarnya biasa itu kalau membagi materi selalu berdiri. Baru kali ini saya bicara di kursi, jadi saya hormati dulu. Ya, oke. Untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, ya kondisi perekonomian ya. Ini sebenarnya ini orang yang paham ya tentang ekonomi dari bawah sampai ekonomi menengah dan ekonomi atas ya, terkait perekonomian itu. Kemudian saya tidak bisa ngomong karena harus ada indikatornya dulu. Seperti tadi dibilang indeksnya ya. Jadi itu kasih kesempatan pada mereka yang mau calon wali kota. Ya. Artinya saya cuma melihat pasar saja. Jadi kalau masalah perekonomian itu kita pastikan pasarnya dulu, potensi-potensi apa yang bisa mendongkrak ekonomi Kota Bau-Bau seperti apa. Jadi banyak sekali potensi yang kita bisa dorong dalam sektor perekonomian. Masalah kondisinya itu ada yang memantau statiknya seperti apa. Ya, saya tidak bisa ngomong. Yang jelas, ketika perekonomian sudah dibuka, kayak saya begini. Saya selalu membuka ekonomi wisata yang terisolasi. Ya, masih banyak spot-spot yang masih terisolasi dan saya buka dan menjadi sektor ekonomi di bidang wisata. Nah itu dia. Jadi perekonomian itu baru bagian dari situ. Jadi kalau kondisinya itu tergantung dari kita mau melihat sejauh mana perekonomian Kota Bau-Bau itu tergantung dari SDM-nya manusia masing-masing. Ya. Jadi perekonomian Kota Bau-Bau itu yang pertama adalah indikator dari SDM, sumber daya manusianya itu dulu. Ya, potensi ekonomi sudah ada, tapi kalau SDM-nya tidak ada, bagaimana bisa maju perekonomian seperti itu? Ya. Saya kira begitu. Jadi saya tidak bisa ngomong karena itu urusan yang orangnya berhubungan dengan ekonomi. Saya ini pariwisata, oke? Dan saya bisa share apa yang berkaitan dengan pariwisata, ekonomi pariwisata juga seperti itu. Ya, oke. Pertanyaan kedua tuh, tadi saya sudah cerita tadi ya, asal-asal mulanya sehingga saya seperti ini ya.
Saya juga bagian dari sebagai konsultan pariwisata. Ya, waktu kita hadir di Bali, ada 2 yang mewakili Sulawesi, Bobo dengan Manado. Ya, konsultan. Ya. Kemudian tadi faktor ya, ini masalah destiny. Ya, yang pertama yang membuat saya meninggalkan pekerjaan saya adalah ini masalah hati saja dulu. Itu yang pertama dulu, heart. Terus yang kedua, tadi saya sudah bicara bahwa potensi Kota Bau, potensi Cape Town, pariwisata Cape Town itu belum dikenal, dan itu membuat saya menantang semua daerah-daerah yang mengatakan bahwa mereka lebih hebat, tapi bagaimana nilai jual wisatanya itu? Nah, di situ saya mengambil keputusan dan saya meninggalkan. Itu menjadi motivasi saya adalah saya ingin membawa pariwisata ke Pulau Buton, baik yang ada di Bau-Bau, Buton Tengah, Buton Utara, Buton Selatan, kemudian ditambah lagi dengan Muna Barat, dengan Kabaena, itu bisa terangkat, ya, terangkat di destinasinya dan bisa diakui sebagai bagian dari pariwisata destinasi. Ya, kunjungan bagi tamu-tamu, orang-orang yang ingin melihat keindahan pariwisata, bukan hanya masalah sport, tetapi masalah budayanya. Dan tadi saya bilang, Indonesia, orang asing itu datang ke Indonesia mencari Indonesia, jadi jangan tawarkan yang modern. Ya, jadi seperti itu motivasi saya. Ya, kemudian kiatnya adalah pertama, kamu harus membaca pasar dulu. Pasar potensi dulu. Ya, kalau misalnya kita lihat Raja Ampat, oke, saya pakai baju Ampat ini oleh-oleh ya. Ya, di Raja Ampat potensinya yang berbunyi alos ya. Kemudian Danau Toba hanya danau. Lalu kemudian di Bali itu 35 tahun baru menjadi seperti sekarang. Tidak seinstan begitu. Jadi kalau kita mau maju kita memajukan pariwisata Cape Town, tidak seinstan yang kita bayangkan. Karena masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Lalu di Manado, Bunaken, lalu di Banda, dan semua itu masing-masing punya keunggulan dan kelemahan. Tetapi ingat, kiat-kiatnya ini harus ada pengakuan. Kenapa saya bilang gini? Ini seperti contoh gini. Di mana-mana daerah bilang, di sini, di daerah sini yang paling nomor 1 lah, selalu mengatakan nomor 1, ya, seperti misalnya di Buton Tengah 1000 goa, ya, itu siapa yang buat pengakuan itu? Siapa yang buat? Orang luar atau kita yang membuat pengakuan? Ini bagian dari kiat. Jangan mempromosikan sesuatu yang mengatakan bahwa itu sudah diakui tapi belum ada pengakuan dari luar. Jadi kuncinya itu dipromosi, ya, kuncinya adalah pendekatan, ya. Jadi seperti saya melakukan kegiatan begini, saya buat promosinya, lalu saya uji dulu, apakah ini bisa mendatangkan apakah tamu-tamu ini suka atau tidak. Kalau dia tidak suka, tinggalkan. Jadi saya melakukan wawancara, selalu ada uji coba dulu. Ketika tamu saya datang, saya bawa masuk di Bau, masuk Buton, kemudian di Muna, Praha, kemudian di Wakatobi, lalu di Muna Barat. Dari semua yang tamu-tamu datang itu ada suka dan tidak sukanya. Yang sukanya itu kita catat, yang tidak suka itu seperti apa? Seperti misalnya faktor lingkungan, kerusakan lingkungan atau sampah-sampah plastik. Ingat, jangan mempromosikan pariwisata kalau lingkungan kita masih rusak dan masih ada sampah-sampah yang masih berserakan. Artinya jangan kasih malu diri. Ya. Ada prosesnya. Makanya kalau saya sebelum tamu datang, spot-spot ini itinerinya saya sudah siapkan. Ini 3 hari di Buton, 2 hari di Muna, 4 hari Wakatobi. Jauh-jauh hari 1, 2 hari, 3 hari saya bersihkan dulu. Ya, karena banyak sekali spot-spot yang penuh sampah, jadi saya bersihkan semua itu. Jadi intinya motivasi saya adalah karena dari hati saya ingin menantang daerah lain bahwa Cape Town itu punya keunggulan seperti apa, dan itu sudah diakui sebagai salah satu dari 5 top, dan itu diakui sebagai wisata adventure hanya di Indonesia. Luar biasa, Ya. luar biasa sekali. Dan itu saya tidak sangka-sangka, dan mereka buat pengakuan dari mulut ke mulut. Akhirnya ada perusahaan agensi yang ada di Arab mendompleng agensi yang ada di Prancis untuk membeli pakai saya jual pakai saya, ayo silakan beli, saya tawarkan.
Dan itu yang menjadi motivasi saya ke depan, dan saya juga akan membuka lapangan kerja. Jadi ini motivasi saya itu banyak, termasuk dengan membuka lapangan kerja dan membuka wisata-wisata yang masih terisolasi, termasuk ekonomi yang masih terisolasi. Dan itu bisa menjadi perhatian pemerintah bahwa oh ternyata untuk memajukan pariwisata kita butuh jenderal lapangan di pariwisata. Kenapa? Karena yang paling paham persoalan pariwisata itu bukan mereka, tetapi adalah pelaku pariwisata dan pegiat pariwisata itu. Terima kasih. Waalaikumsalam, luar biasa Bang Petra. Bagaimana semangat kan? Luar biasa beliau ini. Ular piton pun digigit. Ya Bang Petra, kalau misalnya teman-teman punya hobi jalan-jalan traveling, ingin ke hutan, tapi hati-hati, beliau aja. Dia sangat ahlinya, bukan juga ahlinya, tapi bisa berhati-hati dengan ular piton. Selama pandemi 2 tahun sudah ulang tahun gitu ya. Pandemi kita itu 2 tahun ulang tahun gitu. Jangan sampai ketiga kalinya. Itu meningkatkan jumlah penggunaan internet kurang lebih sekitar 30 juta. Saya ulangi, peningkatan internet kita selama masa pandemi itu 30 juta. Bayangkan penduduk bau-bau aja hari ini 150 juta. Jadi hampir sekitar 1/5 dari penduduk bau-bau satu Indonesia itu mengalami peningkatan. Nah pertanyaannya kenapa dia meningkat secara pesat? Satu, karena di masa pandemi itu tidak memberikan kesempatan orang untuk melakukan mobilitasi. Ada yang namanya istilah stay at home, work from home, apalagi school from home, kayak gitu ya. Ketika semuanya kembali ke rumah, apa yang kita buat? Coba, apa yang kita buat? Iya pegang HP gitu. Kalau HP-nya kita namanya hari ini istilah kerennya ini adalah smartphone. Zaman dulu ini bukan smartphone, ini namanya dulu HP kita namanya apa? Stupid phone gitu ya. Dia dulu nggak bisa ngapa-ngapain, paling cuma telepon, SMS selesai. Tapi hari ini dengan smartphone-mu, kamu bisa berkeliling dunia, kamu bisa berselancar. Pertanyaannya, kalian mampu nggak mendapatkan ekonomi di situ? Nah kita komunitas TIK Indonesia, kebetulan saya kenal yang kelola Ibu Vindayani yang ada di Gojek gitu. Kita telepon, Bu, boleh nggak Gojek itu hadir di wilayah ini, termasuk bau-bau saya sebut saja. Oh kenapa? Kita butuh nih layanan transportasi, kita butuh nih layanan yang bisa memberikan kenyamanan untuk kita bergerak, mobilitas itu betul-betul nyaman lah kayak gitu. Apa yang terjadi? Pada saat itu mereka menjawab, waduh kalau bau-bau nggak bisa Bang. Ternyata mereka cuma hadir di ibu kota. Dan dia tidak akan hadir di daerah rural itu. Di desa-desa, di kabupaten yang baru berdiri, tidak akan hadir. Nah pertanyaannya, padahal yang dibilang Om Petra tadi, justru di daerah-daerah seperti ini, para wisatanya lebih keren, lebih natural begitu. Kalau Om Petra seperti pelaku pariwisata nggak bisa bergerak mobilitas dengan nyaman, kos operasional kan gede ya, gede gitu. Nah makanya kami hadir di Indonesia, kita kumpul satu Indonesia untuk membuat platform digital sendiri, karya anak bangsa. Kita buat aplikasinya sederhana, saat 2018 kita uji coba, setelah selesai, kemudian platform ini kita coba trial. Kita buat platform kurir kagak ada biayanya, 0. Yang harus kita lakukan hari ini, kalau saya nggak bisa melompat lebih tinggi, Om Petra lebih tinggi dari saya pinjam dong pundaknya untuk saya bisa melompat lebih tinggi. Filosofi ini memberikan arti kepada kita semua. Kalau kita nggak bisa bergerak sendiri, kita harus kolaborasi gitu. Saya nggak bisa membuat platform ini sendirian, tapi saya libatkan teman-teman yang ada di Aceh, teman-teman yang ada di Jawa, di Kalimantan, dan kemudian yang ada di Nusa Tenggara. Yuk bareng-bareng kita keroyokan untuk membangun Indonesia. Karena siapa lagi yang akan hadir di Indonesia di daerah-daerah 3T kalau bukan kita? Ada yang tahu 3T apa? Tertinggal, terluar, dan terlupakan. Saking tidak diurusnya itu kita punya wilayah. Saya kasih tahu ya, 17 kabupaten kota se-Sultra yang ada platform digital transportasi itu di mana? Kendari saja. Dia tidak berani di Wakatobi, nggak berani. Padahal Wakatobi katanya indah. Dia tidak berani di Bau-Bau. Jadi ini memberikan optimis bagi kita. Alhamdulillah di masa pandemi kemarin 2 tahun terakhir kita siap mendampingi UMKM untuk go online. Gitu. Perjuangan itu panjang. Dan saya juga berkeyakinan hari ini seperti kata orang tua saya, kamu tidak akan bisa minum air kalau air itu kamu tidak tuangkan di dalam gelas. Ini berindikasi bahwasanya tidak akan ada sukses kita di masa muda, di masa tua lah gitu ya,
kalau di masa muda kita tidak punya karya, kita tidak punya manfaat. Saya yakin dan percaya orang-orang yang ada di depan saya ini adalah pejuang mereka ini gitu. Jangan lihat sekarang. 10 tahun kemarin, 5 tahun kemarin mereka gerilya juga gitu. Berdarah-darah, iya berdarah-darah. Karena proses itu kita akan besar, karena proses itu kita akan bisa menjadi dewasa. Kalau masalah hasil biar Tuhan yang ngurus. Gitu. Nah, kalau dibilang Om Petra, kalau kamu nggak suka jadi PNS, nggak usah jadi PNS. Saya ini PNS hari ini. Dan saya itu PNS dulu, waktu saya belum jadi PNS, itu PNS saya maki-maki. Ngapain jadi PNS gitu ya? Enggak mungkin saya jadi PNS. Karena untuk masuk PNS tidak ada jiwa saya di situ. Karena saya kualat jadi PNS jadinya. Iya kan? Jadi kalau mau jadi PNS harus membenci dulu PNS. Nanti kualat. Sebelum tes PNS. Gitu ya. Jadi Kururio Indonesia kita bangun dengan kerja keras semua teman-teman se-Indonesia. Semangat kita sederhana. Kalau dibilang Kururio itu aplikasi ojek, bukan. Ini ada platform digital UMKM untuk bisa, bahasanya Pak Presiden Republik Indonesia itu onboarding di aplikasi e-commerce gitu. Saya ulangi, onboarding di aplikasi e-commerce. Bahasa sederhananya itu Kasuami dia online gitu. Kita jual Kasuami, kita jual ikan asap, kita jual apa lagi? Kemarin kita saya kerja sama Om Yunan ini untuk ada gerakan namanya peduli isoman gitu. Jadi semua orang nggak ada yang peduli isoman, kita mau peduli mah. Tapi biar kemasannya bagus, saya minta tolong sama beliau. Bang Yunan, kayaknya balasemu keren Om Yunan. Boleh nggak kita beli? Boleh. Nah, kita beli. Artinya apa? Kita kemas itu vitamin, obat, apa segala macam gratis, nggak ada yang bayar. Kita kasih ke rumah masing-masing. Inspirasinya adalah membuat suatu wirausaha itu butuh kerja keras. Ya kan? Kalau tadi dibilang passion, di sini dengan hati. Kalau saya itu dimulai dari kolaborasi. Satu, kalau saya dimulai dari kolaborasi. Keren kan tadi? Di sini dari passionnya, di sini dari hatinya, kalau saya dari kolaborasinya. Nah, kalau mau usaha tidak pakai duit, usaha tidak pakai ini, libatkan orang banyak. Libatkan orang banyak. Yuk, bareng-bareng yuk membuat ini gitu. Gagal di sini, coba lagi tempat lain. Gagal di sini, coba lagi. Dengan kolaborasi kita berdaya. Siapa investornya Kururio? Investornya Kururio adalah teman-teman yang membantu kami di daerah yang secara sukarela menjadi brand manager di wilayah masing-masing. Mau panas, mau hujan, mau petir, gas. Cuman itu tadi, seorang petarung wirausahawan yang bagus, jangan dikit-dikit masuk angin sudah pulang. Baru dapat masalah, sudah mede. Kita pulang nih, saya kangen sama mamaku. Yang kayak gini minggir aja gitu. Anak muda itu selalu memberikan kesempatan pada dirinya untuk di-challenge gitu. Jangan baru dapat cobaan sudah bubar gitu. Dan satu kali lagi, buatlah sesuatu itu bermanfaat bagi orang lain. Satu lagi ya, buatlah sesuatu yang manfaat buat orang lain. Karena insya Allah doamu tidak hanya kau yang berdoa, tapi orang lain ini yang akan berdoa. Ya kan? Setuju? Nah, yang jadi pertanyaan hari ini, Jambore Musrembang Pemuda ini akan menjadi cikal bakal baik bagaimana pemuda memberikan pengaruh bagi bangsanya. Jangan biarkan platform digital luar negeri menguasai kita. Ini karya anak bangsa. Sudah saatnya menjadi tuan di negerinya sendiri. Wow, luar biasa Bang. Luar biasa. Boleh. Sudah jangan lihat, tanya jawab. Jangan lupa foto, habis itu upload di media sosial. Tag saya @1prasetya. 6 yang terbaik saya kasih kaos seperti ini, saya kirim langsung dari rumahnya. Setuju? Bang, batasnya kapan nih? Batasnya hari ini doang. Kan fotonya hari ini. Instagram ya? Ya, boleh. Tapi dia follow Yang di depan terima nggak Bang? Boleh juga. Oke, terima kasih Bang Eko. Tepuk tangan sekali lagi untuk materi terakhir tadi dari Bang Eko. Jadi Kururio itu adalah platform digital e-commerce yang tadinya mungkin teman-teman seperti Kasuami, Kampus dan lain sebagainya itu susah untuk dipasarkan secara digital. Hadirnya Kururio memberi jawaban terkait dengan itu. Jadi sekarang kita coba masuk di sesi bukan tanya jawab, lebih kepada bagaimana teman-teman sharing ya, berbagi. Tadi ada beberapa penjelasan atau mungkin ada beberapa istilah ya, yang tadinya teman-teman tidak tahu apa itu e-commerce, dan juga teman-teman tidak tahu algoritma, teman-teman tidak tahu harusnya hati ya, seperti itu. Jadi teman-teman silakan bukan bertanya,
mungkin berbagi, teman-teman sudah punya bisnis, namun mungkin teman-teman perlu sedikit sentuhan. Apakah itu dia sentuhan digital, apakah itu sentuhan bahasa Inggris, apakah itu dia sentuhan skill. Seperti itu. Halo, silakan angkat tangan. Jangan malu-malu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara di forum ini. Di sini saya mau mengajukan pertanyaan kepada Bang yang memakai jaket hoodie. Nama saya Fadil Muhammad dari Lembaga Mahasiswa Pencinta Alam Girijaya. Jadi pertanyaan saya itu kepada Bang yang memakai jaket hoodie adalah bagaimana gambaran kondisi perekonomian Kota Bobo saat ini dan manifesto sistem perekonomian masyarakat bagaimanakah yang cocok dengan gambaran kondisi perekonomian tersebut. Untuk saat ini itu dulu pertanyaan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul. Nah, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada masing-masing narasumber. Yang pertama yaitu yang saya tanyakan kepada Kanda Alam terkait dengan YES. Bagaimanakah cara syarat serta masuk di YES dan apakah manfaat atau benefit apa, input atau output apa yang bisa kami dapatkan begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan Bang Petra, faktor apakah yang membuat Anda terpikir bahwasanya pekerjaan yang Anda lakukan itu tidak sesuai dengan hati Anda, kayak gitu. Dan bagaimanakah cara Anda menempuh usaha yang Anda lakukan sekarang? Kiat-kiat apa yang Anda lakukan? Kemudian yang ketiga terkait dengan founder Kurorio. Apa yang membuat Kurorio berbeda dari platform-platform yang lain seperti Grab dan lain-lain sehingga mempunyai daya tarik di masyarakat, kayak gitu. Sekian, terima kasih. Yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nanda Fisga Giansa dari UKM Omu Buton. Saya ingin bertanya kepada Bang Alam, mungkin bisa sharing tentang IO Bang, karena saya sendiri tertarik sama IO, apalagi IO kuliner Bang. Karena saya pernah buat juga tapi ya tidak terlalu maksimal, jadi mungkin bisa sharing biar belajar lagi. Oke, makasih. Mungkin sebelum langsung menjawab atau mungkin kita persilakan sekitar beberapa menit untuk kita persilakan mungkin Bang Farmin. Ini sudah ada beberapa pertanyaan tadi nih Bang, atau mungkin bisa dari pertanyaan ini langsung bisa dijawab, jangan sampai mungkin ada jawaban yang berbeda dari Bang Farmin. Bang Farmin, boleh mungkin dari beberapa pertanyaan tadi ada nanti kemudian sembari memberikan sedikit pengalaman, kemudian memperkenalkan diri, langsung dijawab atau dibagi sesuai dengan pertanyaan teman-teman tadi. Saya persilakan kepada Bang Alam, silakan Bang. Mungkin saya berdiri juga di kainan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mungkin saya juga akan membagikan hadiah hoodie hitam ya teman-teman. Jadi ini jadi brand itu hoodie hitam polos, jadi tidak ada warna lain selain hitam. Yang membedakan cuma tulisannya, ada Supreme, ada stay kayak gitu. Pokoknya kalian bisa tag hoodie hitam polos itu di Instagram dan @al.pradipta itu Instagramku. Jadi saya membagi 2 hoodie. Pokoknya keren lah. Jadi itu sama fotonya, kalau keren nanti diumumkan. Saya kasih waktu 2 hari sampai besok jam 12 siang. Oke, mungkin. Oke, terkait pertanyaannya Kak siapa tadi? Ya, saya tidak bisa menggurui karena saya baru juga ya, masih banyak yang lebih dewasa yang lebih paham sebenarnya perekonomian Kota Bobo. Tapi kalau dari segi saya sendiri dari SMA sampai sekarang, mungkin kalau lebih jauhnya mungkin bisa bertanya ke dinas koperasi atau perindak atau apa. Larinya seperti apa itu kalau untuk ekonomi Kota Bobo. Tapi kalau saya pribadi seperti itu teman-teman. Kalau untuk jasa event organizer sendiri itu kalau saya kulit itu lumayan
Alhamdulillah sih teman-teman, karena banyak teman-teman di bawah itu belum punya mindset untuk membuat event organizer. Wedding organizer itu kebetulan baru ada 3 di bawah, ada Ispro, ada Yupula Wedding Organizer, terus ada di Islamic Center. Yaitu cuma ada 3. Jadi untuk seperti apa perekonomian ke depan dan pokoknya seperti apa ekonomi di bawah itu mungkin bisa tanya ke Eko ya ke depannya atau ke Petra. Nah itu pertanyaan kedua, Yes sendiri ini berdiri di bawah OJK dan Bank Indonesia. Apa yang kita dapat di dalam? Intinya ilmu. Di dalam itu kita belajar ilmu. Jadi bagaimana cara memulai usaha, bagaimana usaha muda, bagaimana cara digital marketing. Jadi itu seperti yang saya bilang tadi, di dunia bisnis itu teman-teman banyak algoritma yang harus teman-teman pahami. Jadi kenapa ada yang tahu Instagram itu ada namanya Reels. Ada yang tahu Instagram Reels. Nah di Instagram Reels itu dia punya algoritma bagaimana cara FYP. Jadi Yes Bobo itu ada pelatihan seperti itu. Jadi ada bagaimana cara membranding produk, foto produk mungkin. Kalau di Shopee itu kebanyakan latar putih kalau produk. Nah itu kebanyakan yang di algoritma Shopee itu kebanyakan dibaca. Terus cara menulis caption. Menulis caption itu ada caranya, tidak sembarang-sembarang. Ayo beli hoodieku, makin ganteng kayak Kevin, tidak ada. Ya jadi ada algoritmanya seperti hoodie hitam premium, terus bahannya ini, harganya sekian kalau dipakai ini. Pokoknya di Yes itu kita pelajari. Jadi apa sih yang kita dapat di Yes Bobo? Ya ilmu. Ada anak SMA, dia itu jalankan toko. Nah karena gabung akhirnya dia meningkatkan omsetnya, terus dia berjualan di Shopee. Pokoknya di Yes Bobo itu banyak sekali lah teman-teman bisa dapat. Intinya tidak ada orang manapun yang bisa menjamin kesuksesan kita. Itu. Makanya saya bilang tadi tidak ada orang hebat, yang ada itu orang paham. Itu kalau teman-teman paham, semua saya yakin bisa menjadi apapun. Itu kalau menurut saya. Terus terkait event organizer, nah ini menarik. Kuliner itu saya kemarin dengan dinas koperasi di Kota Mara. Itu ada yang datang kira-kira? Itu dinas koperasi, kebetulan saya juga MC-nya. Jadi di situ kita memetakan dengan dinas koperasi seperti apa itu event kuliner. Terus pernah juga saya di Bapeda ada Kadarul itu sudah jadi sekretaris sekarang. Kita memetakan itu event kuliner juga. Jadi kita coba rancang dan Kayunan juga ini mau bikin event kuliner. Jadi event kuliner itu sangat berhubungan dengan UMKM. Nah kebetulan kita di Yes itu anak UMKM semuanya. Nah jadi bagaimana cara membuat event kuliner? Pertama pahami dulu apa yang kalian mau buat teman-teman. Lokasinya di mana, terus bagaimana dia punya alat-alatnya, pokoknya tampilannya seperti apa, promosinya bagaimana, sumber dananya dari mana. Itu untuk kuliner Bobo sendiri itu lumayan antusias karena dulu saya juga pernah jadi event organizernya PNM di Lipo. Itu kita bikin 2 hari, lumayan banyak yang mengikuti. Jadi kebanyakan UMKM di Bobo itu yang penting disediakan tempatnya, dikasih gratis pasti mereka datang. Dengan kalau bisa jangan iming-imingkan banyak hasil, banyak apa, tidak, karena di tempat itu kita promosi kan, namanya promosi itu seperti itu. Yang penting kasih gratis saja. Itu sisa teman-teman bikin RAB-nya dan seperti apa sistem kegiatannya, pembukaannya bagaimana, terus siapa pengisi acaranya, siapa moderatornya. Nah itu RAB-nya, terus apa saja yang dibutuhkan dalam membuat event ini, sound system, terus ada MC kamu bayar berapa, terus yang atur VIP-nya siapa, terus yang biaya tendanya, biaya mejanya, itu di RAB-kan dulu, baru dipresentasikan. Biasanya itu di dinas koperasi. Terus kalau swasta itu saya biasa di Indofood, PNM. Kalau yang lain itu kebanyakan kolaborasi. Jadi kalau kita bikin event musik di Buta Musician itu tahun-tahun dulu sebelum corona, teman-teman UMKM sama brand itu mereka menjadi mereka itu di dalam wilayah itu pameran. Nah sebenarnya untuk menjadi event organizer apalagi kuliner itu yang penting ikut-ikut dulu. Kalau saya kemarin tahu dulu caranya, sudah tahu metodenya, ya saya lakukan, saya tiru. Itu mungkin kuliner saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amati, tiru dan modifikasi. Oke, seperti itu. Bagaimana penanya? Aman. Tadi jadi ada satu
pertanyaannya yang cukup berat dan kemudian tadi Alam mengarahkan ke Dina saja. Namun mungkin di samping saya ada Bang Ardi yang mungkin bisa menjawab sedikit atau banyaknya dari pertanyaannya yang pertama tadi. Mungkin bisa terkait dengan kondisi perekonomian yang ada di bawah-bawah, betul ya? Bisa mungkin Bang, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena terlambat hadir di tengah-tengah teman-teman semua. Sedikit tentang HIPMI Bau-Bau, bahwa HIPMI Bau-Bau ini telah melaksanakan muscap yang pertama kalinya di Bau-Bau, begitu Kanda Petra, pada tanggal 18 Oktober kemarin, dihadirkan langsung oleh Ketua Umum HIPMI Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Suciyanti Senong, dan dihadiri juga oleh Wali Kota dan Bapak Sekda Bau-Bau. Ini HIPMI ini kita harapkan akan mampu mewadahi semua generasi pengusaha muda dalam mengembangkan potensi usaha, baik usaha makro, usaha mikro, dan usaha yang apa saja yang mampu memberikan kontribusi pembangunan ekonomi di Kota Bau-Bau. Sebelum kita masuk di bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Bau-Bau, sedikit kita bercerita tentang pengusaha atau wirausahawan atau entrepreneurship. Nah, tadi saya lihat di topik itu, di temanya itu adalah menjawab tantangan sukses wirausahawan. Saya lihat temanya ini berat, karena tidak ada satu orang pun yang sukses tanpa punya tantangan. Tapi semua kita yang ada di sini pasti tahu tantangan itu apa saja. Sudah sadar bahwa ketika kita mau berusaha, kita mau jadi apapun itu pasti ada tantangannya. Kita mau lolos saja dari tingkat pendidikan, misalnya mau tamat SD, pasti punya tantangan. PR juga itu tantangan. Jadi semua punya tantangan. Salah satu yang paling signifikan di dalam kita memulai usaha, tantangan utamanya itu adalah sebenarnya malas, tidak mau memulai. Kemudian saya jelaskan sedikit bahwa di dalam HIPMI itu, di dalam berusaha itu sebenarnya ada 3 kalau menurut orang HIPMI. Ada by nasab, by nasib, dan by design. Apa itu by nasab? Kalau orang yang berusaha by nasab itu adalah orang yang berusaha karena turun-temurun keluarganya jadi pengusaha. Jadi dia mengikuti jejak keluarganya sebelumnya. Kalau keluarganya dia pengusaha, itu yang banyak-banyak itu orang-orang Cina. Jadi karena keluarganya semua pengusaha, mereka juga berusaha. Itu by nasab. Ada juga by nasib. By nasib itu karena kita tidak tahu kita mau berusaha apa. Kita cita-cita jadi dokter, kemudian karena lingkungan kita tidak punya keuangan, lingkungan kita memang mengharuskan kita untuk kita berusaha, ya kita berusaha, jalani saja. Kita berusaha. Yang kita harapkan yang 3 ini by design. Ya, ini tadi yang ada tantangannya. Kita mau jadi wirausahawan seperti apa? Mungkin ada Kanda saya, ada Mas Eko di sini, ada Mas siapa? Mohon maaf, Mas Alam, ada juga Kakanda saya Pak Bang Petra, ini sudah luar biasa dia. Jadi apa itu by design? Segala sesuatunya direncanakan dengan matang, dibuat programnya ke depan, sehingga kita berusaha itu kita tidak compang-camping, lontang-lantung di bagaimana kita punya program. Kita sudah ada mekanisme yang mengatur kita. Ada tadi disebut ada RAB. Itu saya kebetulan bergelut di bidang pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasa ini yang banyak-banyak berbicara tentang bagaimana kita membuat RAB. Nah, kalau teman-teman ini, mereka ini orang-orang entrepreneur. Nah, memang berusaha itu dia mengandalkan keahliannya untuk kemudian bagaimana berpikir, bagaimana mindset mereka itu menghasilkan uang dengan keahlian yang mereka miliki. Kalau kami ini berusaha di bidang pengadaan barang jasa itu, kami banyak-banyak bermitra dengan pemerintah. Tapi konsekuensi hukumnya juga lebih banyak. Kalau mereka ini ya dia merdeka. Kalau kami ini bekerja di bawah tekanan, karena kami diawasi oleh pemerintah, ada hukum yang mengatur kami. Yang paling merdeka itu Bang Petra, karena dia tetap menjadi dirinya sendiri. Di hutan di mana dia tetap senang. Nah, itulah yang namanya punya jiwa merdeka. Sebenarnya entrepreneur itu sebenarnya yang seperti mereka ini nih. Nah, dimanapun dia senang, dimanapun dia bisa hidup. Karena tujuan kita berusaha itu kita hidup. Nah, saya tidak akan terlalu banyak mengulas tentang bagaimana berusaha. Sekira teman-teman yang ada di samping saya ini semua sudah mengulasnya sebelumnya. Saya hanya sedikit memberikan gambaran bagaimana Kota Bau-Bau. Nah, karena kebetulan ini saya juga banyak bermitra dengan pemerintah, Bang. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi dari Kota Bau-Bau itu dari tahun ke tahun, Kakanda Eko juga ini banyak tahu bahwa terus meningkat. Mungkin indeks kemajuan ekonomi kita itu Bang Eko mungkin 6,33 ya.
ini IPM, ya indeks pertumbuhannya dibanding lebih tinggi daripada Provinsi Sulawesi Tenggara yang hanya 6,33. Di musim pandemi juga sekarang, Bau-Bau itu terus mengalami pertumbuhan ekonomi walaupun dengan berbagai macam tantangan, kesulitan yang ada, tapi masyarakat Bau-Bau itu tidak mengalami kesulitan yang cukup signifikan untuk kemudian bagaimana berekspansi, menghidupkan sumber-sumber ekonomi baru, sumber-sumber usaha baru. Terbukti misalnya Bau-Bau di tengah ini inflasi itu sangat rendah, hanya sekian persen. Jadi pemerintah Bau-Bau itu berkomitmen untuk tetap mendukung, menunjang, menyokong pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi Kota Bau-Bau ini dengan segala macam sumber daya yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk menunjang usaha-usaha masyarakat. Kalaupun misalnya di perjalanannya ada hal-hal yang tidak disenangi oleh para masyarakat kita, oleh pelaku-pelaku usaha kita, itu hal yang manusiawi saya kira, Bang Eko. Jadi pertumbuhan ekonomi Kota Bau-Bau itu alhamdulillah sangatlah baik. Sumber-sumber usaha baru terus bertumbuh di Kota Bau-Bau. Ini terbukti misalnya ada kuliner, warung kopi, warkop itu mulai mewabah di Kota Bau-Bau. Kita juga lewat HIPMI akan memberikan satu kepastian berinvestasi bagi generasi muda, pengusaha muda. Kita bersama-sama, mari kita tumbuhkan ekonomi Kota Bau-Bau dengan selalu menjaga kekompakan. Kemudian kalau ada hal-hal dari teman-teman yang ingin berusaha kemudian ingin mendapatkan kepastian berinvestasi dari pemerintah, mungkin ada kesulitan, bisa lewat HIPMI. HIPMI akan memfasilitasi bagaimana bersinergi dengan pemerintah, begitu. Saya kira jangan saya berpanjang lebar karena waktu juga sudah saya juga sudah datang sangat terlambat. Saya serahkan mic kepada MC. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan kepada Bang Ardi. Terima kasih Bang, ini sangat mencerahkan sekali. Dari HIPMI by Nasab ya, by Nasab, by Nasib, dan by Desain. Konsep 3 ini yang pernah saya dengar dari Pak Bahlil. Iya, ini luar biasa dari beliau dan kemudian turun-temurun banyak yang menginspirasi. Seperti tadi disampaikan Bang Ardi, tadinya sangat sedikit warung kopi yang tadinya banyak orang pecinta air pagi, yang kemudian bergeser banyak pecinta kopi. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah dapat ya beberapa jawaban dari pemateri kita. Selamat datang Bang Ardi untuk sore hari ini, dan kemudian mungkin dari Bang Petra sudah bisa menjawab terkait dengan hati ini, Bang. Terima kasih. Saya juga tidak mau kalah berdiri juga. Ya, saya sebenarnya biasa itu kalau membagi materi selalu berdiri. Baru kali ini saya bicara di kursi, jadi saya hormati dulu. Ya, oke. Untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, ya kondisi perekonomian ya. Ini sebenarnya ini orang yang paham ya tentang ekonomi dari bawah sampai ekonomi menengah dan ekonomi atas ya, terkait perekonomian itu. Kemudian saya tidak bisa ngomong karena harus ada indikatornya dulu. Seperti tadi dibilang indeksnya ya. Jadi itu kasih kesempatan pada mereka yang mau calon wali kota. Ya. Artinya saya cuma melihat pasar saja. Jadi kalau masalah perekonomian itu kita pastikan pasarnya dulu, potensi-potensi apa yang bisa mendongkrak ekonomi Kota Bau-Bau seperti apa. Jadi banyak sekali potensi yang kita bisa dorong dalam sektor perekonomian. Masalah kondisinya itu ada yang memantau statiknya seperti apa. Ya. Saya bisa ngomong yang jelas. Ketika perekonomian sudah dibuka, kayak saya begini, saya selalu membuka ekonomi wisata yang terisolasi, ya, masih banyak spot-spot yang masih terisolasi dan saya buka dan menjadi sektor ekonomi di bidang wisata. Nah itu dia. Jadi perekonomian itu baru bagian dari situ. Jadi kalau kondisinya itu tergantung dari kita mau melihat sejauh mana perekonomian Kota Bau-Bau itu tergantung dari SDM-nya manusia masing-masing, ya. Jadi perekonomian Kota Bau-Bau itu yang pertama adalah indikator dari SDM, sumber daya manusianya itu dulu. Ya, potensi ekonomi sudah ada, tapi kalau SDM-nya tidak ada, bagaimana bisa maju perekonomian seperti itu? Ya, saya kira begitu. Jadi saya tidak bisa ngomong karena itu urusan yang orang yang berhubungan dengan ekonomi. Saya ini pariwisata, oke? Dan saya bisa share apa yang berkaitan dengan pariwisata, ekonomi pariwisata juga seperti itu. Ya, oke. Pertanyaan kedua tuh, tadi saya sudah cerita tadi ya. Asal-asal mulanya sehingga saya seperti ini ya.
Saya juga bagian dari sebagai konsultan pariwisata. Ya, waktu kita hadir di Bali, ada 2 yang mewakili Sulawesi, Bobo dengan Manado. Ya, konsultan. Ya. Kemudian tadi faktor-faktor ya, ini masalah destiny. Ya, yang pertama yang membuat saya meninggalkan pekerjaan saya adalah ini masalah hati saja dulu. Itu yang pertama dulu, heart. Terus yang kedua, tadi saya sudah bicara bahwa potensi Kota Bobawa, potensi Cape Town, pariwisata Cape Town itu belum dikenal, dan itu membuat saya menantang semua daerah-daerah yang mengatakan bahwa mereka lebih hebat, tapi bagaimana nilai jual wisatanya itu? Nah, di situ saya mengambil keputusan dan saya meninggalkan itu. Menjadi motivasi saya adalah saya ingin membawa pariwisata ke Pulau Buton, baik yang ada di Bau-Bau, Buton Tengah, Buton Utara, Buton Selatan, kemudian ditambah lagi dengan Muna Barat, dengan Kabaena, itu bisa terangkat destinasinya dan bisa diakui sebagai bagian dari pariwisata destinasi. Ya, kunjungan bagi tamu-tamu, orang-orang yang ingin melihat keindahan pariwisata. Bukan hanya masalah sport, tetapi masalah budayanya. Dan tadi saya bilang, Indonesia, orang asing itu datang ke Indonesia mencari Indonesia. Jadi jangan tawarkan yang modern. Ya, jadi seperti itu. Itu motivasi saya. Ya. Kemudian kiatnya adalah pertama, kamu harus membaca pasar dulu. Pasar potensi dulu. Ya, kalau misalnya kita lihat, Raja Ampat, oke, saya pakai baju Ampat ini oleh-oleh ya. Ya, di Raja Ampat potensinya yang berbunyi alos ya. Kemudian Danau Toba hanya danau. Lalu kemudian di Bali itu 35 tahun baru menjadi seperti sekarang. Tidak seinstan begitu. Jadi kalau kita mau maju kita memajukan pariwisata Cape Town, tidak seinstan yang kita bayangkan. Karena masing-masing punya kekurangan dan kelebihan. Lalu di Manado, Bunaken, lalu di Banda, dan semua itu masing-masing punya keunggulan dan kelemahan. Tetapi ingat, kiat-kiatnya ini harus ada pengakuan. Kenapa saya bilang begini? Ini seperti contoh begini. Di mana-mana daerah bilang, di daerah sini yang paling nomor 1 lah, selalu mengatakan nomor 1 ya, seperti misalnya di Buton Tengah 1000 goa ya, itu siapa yang membuat pengakuan itu? Siapa yang buat? Orang luar atau kita yang membuat pengakuan? Ini bagian dari kiat. Jangan mempromosikan sesuatu yang mengatakan bahwa itu sudah diakui tapi belum ada pengakuan dari luar. Jadi kuncinya itu dipromosi. Ya, kuncinya adalah pendekatan. Ya, jadi saya melakukan kegiatan begini. Saya buat promosinya, lalu saya uji dulu. Apakah ini bisa mendatangkan apakah tamu-tamu ini suka atau tidak? Kalau dia tidak suka, tinggalkan. Jadi saya melakukan wawancara, selalu ada uji coba dulu. Ketika tamu saya datang, saya bawa masuk di Bau, masuk Buton, Butan, kemudian di Muna, Praha, kemudian di Wakatobi, lalu di Muna Barat. Dari semua yang tamu-tamu datang itu ada suka dan tidak sukanya. Yang sukanya itu kita catat, yang tidak suka itu seperti apa? Seperti misalnya faktor lingkungan, kerusakan lingkungan atau sampah-sampah plastik. Ingat, jangan mempromosikan pariwisata kalau lingkungan kita masih rusak dan masih ada sampah-sampah yang masih berserakan. Artinya jangan kasih malu diri. Ya. Ada prosesnya. Makanya kalau saya sebelum tamu datang, spot-spot ini itinerarinya saya sudah siapkan. Ini 3 hari di Buton, 2 hari di Muna, 4 hari Wakatobi. Jauh-jauh hari 1, 2 hari, 3 hari saya bersihkan dulu. Ya, karena banyak sekali spot-spot yang penuh sampah, jadi saya bersihkan semua itu. Jadi intinya motivasi saya adalah karena dari hati saya ingin menantang daerah lain bahwa Cape Town itu punya keunggulan seperti apa, dan itu sudah diakui sebagai salah satu dari 5 top, dan itu diakui sebagai wisata adventure hanya di Indonesia. Luar biasa, luar biasa sekali. Dan itu saya tidak sangka-sangka, dan mereka buat pengakuan dari mulut ke mulut. Akhirnya ada perusahaan agensi yang ada di Arab mendompleng agensi yang ada di Prancis untuk membeli pakai saya. Saya jual pakai saya, ayo silakan beli. Saya tawarkan.
Dan itu yang menjadi motivasi saya ke depan, dan saya juga akan membuka lapangan kerja. Jadi ini motivasi saya itu banyak, termasuk dengan membuka lapangan kerja dan membuka wisata-wisata yang masih terisolasi, termasuk ekonomi yang masih terisolasi. Dan itu bisa menjadi perhatian pemerintah bahwa oh ternyata untuk memajukan pariwisata kita butuh jenderal lapangan di pariwisata. Kenapa? Karena yang paling paham persoalan pariwisata itu bukan mereka, tetapi adalah pelaku pariwisata dan pegiat pariwisata itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa Bang Petra. Bagaimana semangat kan? Luar biasa beliau ini. Ular piton pun digigit. Ya Bang Petra, kalau misalnya teman-teman punya hobi jalan-jalan traveling, ingin ke hutan, tapi hati-hati, beliau aja. Dia sangat ahlinya, bukan juga ahlinya, tapi bisa berhati-hati dengan ular piton.